laporan hasil observasi. Sudah pernah kalian belajar tentang ini? Kita lanjut. Untuk pembelajaran kali ini ada dua tujuan yang harus kita capai, yaitu satu, memahami pengertian, struktur, dan kaidah pembahasaan teks LHO. Terus yang kedua itu adalah mampu menyusun teks LHO sederhana dari hasil observasi kalian sendiri. Itu adalah dua tujuan yang harus. Terus sebelum itu kita masuk pada pengertian dari teks LHO sendiri. Teks laporan hasil observasi itu berhubungan dengan observasi. Pernah kalian dengar kata observasi? Pernah. Biasanya di mana kalau kalian dengar kata observasi? Ya kan? Kalau ada yang sakit, kalian datang ke rumah sakit, itu gak langsung diambil tindakan, tapi kalian biasanya diobservasi dulu penyakitnya apa, ya kan? Diobservasi, terus diidentifikasi, oh penyakitnya ini, dan nanti tindak lanjutnya selanjutnya apa. Nah, itu observasi. Berarti observasi itu adalah pengamatan. Ya, di sini pengertian tes LHO sendiri siapa yang membacakan? Ayo, Vina bacain, Vina. Bacain, Vina. Pengertiannya. Terus? Iya, terima kasih ya. Jadi teks LHO itu adalah sebuah yang menyampaikan informasi faktual, berarti nyata, real. Terus yang kedua, berdasarkan hasil pengamatan terhadap suatu objek secara sistematis atau objektif. Jadi teks LHO itu adalah hasil dari pelaporan seseorang setelah melakukan pengamatan suatu objek. Nah, objeknya itu bisa apa aja? Ada yang tahu? Objeknya yang diamati bisa apa aja? Loh, pemandangan, apalagi? Kalau lebih spesifik lagi apa? Hewan, tanaman. Ya, itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan observasi atau pengamatan. Habis itu kita bikin laporan hasil observasi. Dan seperti dari gambaran, kalau kita lihat contohnya yang kemarin itu observasi tentang pisang. Sekarang ada pohon pisang ya. Observasi, dilihat bentuknya, hidupnya di mana, jenisnya apa saja. Nanti diobservasi, dilihat, terus habis itu ditulis, nanti disusun, dilaporkan itu dalam bentuk teks LHO. Nah ya, terus lanjut lagi. Setelah LHO itu juga memiliki tujuan dan ciri-ciri. Jadi membuat teks itu tidak cuma sembarangan, tapi mereka juga punya tujuan beserta ciri-cirinya. Tujuannya, ayo Amalia bacakan. Tujuan di pengamalan Ya. ciri-cirinya objektif dan faktual, bahasa baku dan ilmiah, sistematis dan logis. Iya, tujuan dan ciri-cirinya itu ada. Ini pertama masih faktual hasil pengamatan, terus ciri-cirinya adalah objektif dan faktual. Maksudnya objektif itu yang sesuai dengan pengamatan yang kalian sesuai dengan yang kalian dapatkan. Jadi tidak menurut orang lain, tapi sesuai dengan apa yang kalian dapatkan saat melakukan pengamatan di lapangan. Terus faktual itu nyata, real. Jadi kalian itu membuat teks LHO itu adalah real, sesuai dengan apa yang kalian dapatkan. Jadi tidak dibuat-buat, tidak dikarang. Objektif itu faktual. Terus yang kedua itu bahasa baku dan ilmiah. Biasanya kalau untuk mendukung dari laporan kita bisa menambahkannya adalah bahasa ilmiah nanti yang untuk memperjelas dari hasil teks laporan hasil observasi yang kita buat. Terus yang ketiga itu disusun sistematik. Maksudnya orang yang membaca itu tidak akan salah tafsir. Jadi nanti kalian bikin tes laporan hasil observasi si pohon pisang itu. Orang yang membaca itu ya informasi yang dia dapatkan adalah si pohon pisang itu. Tidak akan dia salah tafsir. Jadi melihat pohon-pohon yang lain, dia samakan dengan hasil observasi pohon yang lain dengan pohon pisang itu sama tidak. Nanti spesifikasinya ada real tentang si pohon itu. Dan tahu dari gambaran. Nah, sekarang guru akan kasih contoh dari teks LHO. Ini adalah contoh dari teks LHO yang diobservasi
Ya atau tidak? Iya. Iya, kucing. Terus hewan ini memiliki bulu halus dan kuku tajam yang bisa ditarik ke dalam. Ya atau tidak? Iya. Kukunya juga tajam ya. Biasanya kalau dia terganggu dia mesti nyakar. Kalau dia nggak suka dia nyakar. Nah, dia bisa. Terus kucing memiliki penglihatan yang sangat tajam. Ya toh, kalau ada di pemukiman itu ada yang goreng ikan, tahu-tahu kucingnya datang. Nah, itu karena dia memiliki penciuman yang sama, juga penglihatannya juga tajam. Kalau di malam hari dia suka berjalan kayak itu. Nah, dia bisa berjalan di kegelapan. Nah, karena penglihatannya sangat tajam. Terus mereka bersifat karnivora dan biasanya berburu tikus atau serangga kecil. Ya, karnivora dia makannya apa? Daging. Terus dia suka makannya tikus. Biasanya dia suka berburu tikus atau serangga kecil. Kucing juga dikenal sebagai hewan yang suka tidur dan sangat bersih. Kok dia buat apa sih? Ya, kalau yang kucing peliharaan itu dia udah dikasih tempat, ada pasir, dia seruput, ketik di situ dia mengikuti karena sudah disediakan tempat. Ini berarti termasuk adalah hewan yang ini adalah gambaran singkat tentang contoh dari teks LHO. Sudah bisa tahu? Sudah ingat kembali? Ada yang mau ditanyakan?